Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua baik ya bu. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kegiatan P2K2 kita yaitu membahas tentang Modul 1 sesi 3. Cara membantu anak sukses di sekolah. Jadi, cara membantu anak sukses di sekolah ini ibu-ibu yaitu dari kita memahami dulu gimana anak dalam usia dini. Apa itu PAUD bahasanya, Bu? Pendidikan anak usia dini. Dari situlah kita bisa memulai untuk mempermudah ketika anak nanti masuk ke jenjang pendidikan, ke SD, SMP dan SMA bahkan kuliah. Itulah mulai dasarnya, Bu. Ya, ada PAUD, ada TK. Boleh ibu-ibu memasukkan anaknya ke PAUD dan TK tersebut. Kenapa? Karena di dalam PAUD dan TK itu, Bu, anak-anak kita banyak diajarkan, baik itu bermain, belajar, bernyanyi dan macam-macam. Jadi ketika anak kita memasuki usia sekolah, anak-anak kita itu tidak terkejut lagi. Ngerti ya ibu-ibu ya? Oke. Jadi di sini bisa ibu-ibu lihat sendiri, dukung pendidikan anak. Maksudnya apa? Pendidikan bagi anak itu adalah wajib, Bu. Kita sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, baik itu dari kecil sampai minimal SMA. Karena apa? Karena masa depan anak-anak kita itu berpengaruh besar dari pendidikan itu, Bu. Memang ada sebagian orang yang tidak sekolah tetapi sukses. Itu tidak kebanyakan orang, Bu. Itu hanya sedikit saja. Tetapi pendidikan itulah yang banyak membuat orang menjadi sukses. Oke, Bu ya. Nah, jadi di sini dapat kita lihat, Bu, setiap kegiatan orang tua harus mensupport anak-anaknya atau harus mendukung anak-anaknya. Contohnya dalam bermain, Bu. Dari kecil orang tua itu ajak anaknya bermain. Lihat apa hobinya, lihat apa kegemarannya, lihat apa kesukaannya. Kalau misalnya anaknya hobi dalam bermain olahraga, support anaknya ikut dalam olahraga. Ikutlah orang tuanya membeli barang-barang untuk olahraga dia. Oke, Bu ya. Dari sini sudah paham semua, Bu ya? Sudah, Pak. Jadi pendidikan anak usia dini itu sangat bermanfaat untuk jenjang selanjutnya, Bu ya. Oke. Sepertinya kita udah bisa masuk ke cara membantu anak sukses di sekolah, yaitu bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Jadi maksudnya di sini, Bu, ketika anak sudah di sekolah jangan dilepas begitu saja, Bu. Tetap dikontrol di rumah, tetap kita awasi di rumah, kita peduli. Maksudnya apa? Ketika anak sudah pulang sekolah kita tanyakan bagaimana perasaan anak ketika di sekolah itu. Begitu, Bu ya. Dan apa pengalaman yang dapat pada hari itu? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran pada hari itu? Pelajaran apa yang dipelajari? Begitu, Bu. Kira-kira tanyakan sama anak itu, ada nggak yang tidak paham ketika belajar di sekolah? Begitu, Bu ya. Yang selanjutnya memberikan semangat dan pujian kepada anak. Oke, yang selanjutnya ini, apabila anak sudah menjawab tadi apa-apa saja kegiatannya di sekolah, berikan pujian, Bu. Katakan anak itu, wah abang hebat ya, wah kakak hebat ya. Karena dengan adanya pujian, anak-anak itu semakin semangat, Bu. Jadi besok atau lusa anak-anak itu berangkat sekolah lebih semangat lagi. Begitu, Bu ya. Bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Maksudnya apa? Membantu ya ibu-ibu ya, bukan mengerjakan. Oke? Tolong dibedakan mengerjakan tugas anak-anak di sekolah dengan membantu. Jadi kalau di sini dikatakan membantu, jadi kita bantu anak itu mana yang tidak mengerti, Bu. Jangan kita yang kerjakan semua tugas anak-anak di sekolah.
ya. Paham Bu ya? Karena itu tidak tugas orang tua, tetapi tugas anak-anak. Jadi ibu misalnya nih, anak-anak itu tidak ngerti bahasa Inggris. Nah, ibulah yang bantu. Tidak ngerti hitung-hitung kali-kali bagi-bagi. Nah, ibulah yang bantu. Tapi diajarkan Bu, biar dia pandai. Oke. Membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, ini Bu. Buat jadwal setelah kegiatan sekolah. Maksudnya apa? Ketika anak itu pulang sekolah, apa-apa saja kegiatan yang dilakukan dia nanti. Jangan dibebaskan begitu saja, Bu. Apakah dia ada lesnya? Apakah dia ada kegiatan olahraganya nanti? Misalnya latihan karate atau yang lain, latihan olahraga atau latihan bola, gitu ya. Jadi harus jelas jadwalnya, Bu. Apakah mengaji? Nah, jadi jangan dibiarkan anak-anak itu setelah pulang sekolah, ya udah, gitu. Tidak boleh, ya Bu ya. Menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Jadi Bu, ketika ibu-ibu di sini sudah memasukkan anak ke sekolah, ibu itu sudah menyerahkan anak itu untuk mendidiknya adalah ibu gurunya di sekolah. Ibu terapkanlah seperti itu. Jadi ibu harus memiliki hubungan baik dengan guru-guru di sekolah, ya Bu ya. Karena apa? Karena itulah nanti tanggung jawab ibu-ibu guru di sekolah, gimana caranya mendidik anak-anak ibu menjadi yang lebih baik, menjadi pintar, menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, seandainya hubungan ibu dengan guru tidak baik, jadi tidak enak Bu. Karena apa? Karena hanya sebatas bekerja dan dapat gaji gurunya nanti Bu, tidak seperti itu. Ya. Oke, dari sini sudah paham semua Bu? Sudah Paham, ya? Pak. Oke. Ya, kita ulang lagi Bu ya. Kita coba lebih memperjelas lagi. Cara membantu anak sukses di sekolah itu, inilah poin-poin besarnya Bu. Bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Kita selalu peduli Bu. Memberikan semangat, beri pujian, beri semangat Bu ya. Yang tadi yang saya sampaikan ya. Bantu anak menyelesaikan tugas di sekolah, dari sekolah. Jadi ketika ada tugas, ayo kita support anak itu. Kita kasih dia bagaimana untuk anak itu bisa menyelesaikan tugasnya. Yang keempat, membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah, biar waktunya lebih bermanfaat anak-anak itu. Oke. Yang kelima, menjalin hubungan baik dengan guru di sekolah. Biar apa? Biar anak itu pun merasa guru-guru itu adalah orang tuanya Bu. Ya. Sampai sini sudah paham semua Bu ya. Oke. Jadi anak itu merasa bahwasanya di sekolah itu pun adalah rumah dia, dan di rumah pun adalah sekolah dia. Begitu Bu ya. Oke. Lanjut Bu. Lanjut Pak. Oke. Sekarang masuk sukses mengasuh dan mendidik anak. Seperti kita lihat nih Bu. Nampak Bu ya semua ya. Di lingkungan dan di sekolah dan keluarga. Jadi tiga ini adalah yang sangat berpengaruh dalam membentuk seorang anak. Baik itu dari sifatnya, baik itu dari pengetahuannya, baik itu dari tingkah lakunya, semuanya Bu ya. Jadi ketika kita sudah memperhatikan atau mendidik anak di rumah, kita juga harus mensekolahkan anak. Setelah itu kita juga harus perhatikan Bu, lingkungannya seperti apa. Jangan kita berharap anak kita ini bisa menjadi anak yang bagus, anak yang baik, tetapi lingkungannya tidak baik. Itu berat Bu. Maksudnya itu kemungkinannya sedikit terjadi. Kalau anak itu mau baik, beradalah di lingkungan yang baik, ya Bu ya. Jadi lihat, perhatikan siapa temannya bermain, dengan siapa dia, kawan-kawannya. Jangan dilepas begitu saja Bu ya. Oke.
berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Jadi ibu jangan puas, tetap berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Misalnya ini, ibu sudah memasukkan anak di PAUD tadi, sudah memasukkan anak di SD, sampai jenjang seterusnya. Ibu jangan merasa puas dulu, Bu. Karena apa? Karena kita tetap support anak itu, Bu. Kita tetap mendukungnya. Bagaimana anak itu bisa lebih baik lagi. Ya, Bu ya. Memberikan perhatian yang lebih terhadap perilaku baik anak. Ketika anak sudah berperilaku baik, kita juga harus perhatikan, Bu. Kira-kira apa nih yang kita lakukan ketika anak berperilaku baik? Boleh saja ibu memberikan hadiah, boleh. Misalnya nih, anaknya berpuasa. Berpuasa itu 30 hari tiada henti. Oke, jadi berikan hadiah, begitu Bu ya. Yang ketiga, yang selanjutnya, tidak menggunakan kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Ya, jadi jangan ibu gunakan kekerasan, Bu. Tidak usah dipukul, tidak usah dicubit. Karena apa? Ketika kita memberi kekerasan kepada anak, jadi anak itu, Bu, bakalan jadi nakal nanti ke depannya. Dan dia mencontohkan apa yang dilakukan orang tuanya kepada anaknya. Ya, Bu ya. Oke, lanjut Bu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apabila anak-anak kita mendapatkan juara di sekolah, baik itu ranking 1, 2, 3, maka kita juga support, Bu. Boleh diberikan hadiah, tidak apa-apa. Boleh, biar anaknya lebih semangat lagi. Ya Bu ya, berikan perhatian kepada anak. Tetapi apabila anak-anak itu tidak mendapatkan juara, atau mohon maaf, anak-anak itu kurang mengikuti pelajaran, kecerdasannya kurang, begitu maksudnya Bu ya, jangan langsung dimarahi, Bu. Jangan disalahkan anaknya. Jadi ibu-ibu lebih berikan lagi perhatian kepada anak tersebut. Agar apa? Agar anak itu lebih rajin belajar, lebih semangat lagi, dan anak itu merasa bahwasanya orang tuanya itu mendukung anak-anaknya biar lebih sukses ke depannya. Oke Bu ya. Jadi yang selanjutnya, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita, berbicara, dan mendengarkan anak. Bagaimana caranya agar ibu-ibu ini, anak itu menganggap ibu adalah orang tuanya dan ibu adalah sahabat terdekatnya? Dengan cara apa? Ini Bu, meluangkan waktu untuk bermain, bercerita kepada anak. Kalau anak sudah merasa ibu itu sebagai orang tuanya dan sebagai sahabat terdekatnya, maka anak itu merasa nyaman dan tenang berada di dekat ibu. Apapun yang ibu sampaikan, anak itu mendengarkan dan menjalankan, Bu. Ya Bu ya. Mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Ibu-ibu juga dukung anak-anak itu biar dia lebih semangat belajar di rumah, Bu. Misalnya apa? Ketika anak-anak butuh sesuatu untuk belajar di rumah, misalnya nih, anak itu hobinya menggambar, dia butuhnya pensil berwarna, buku gambar, support, Bu. Beli barang-barang yang untuk membantu dia untuk menggambar itu tadi, ya Bu ya, buat dia belajar betah di rumah, Bu. Terus menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Sama seperti tadi, Bu ya. Dengan pihak sekolah itu tetap ibu jalin. Gimana hubungan tetap baik, Bu? Agar apa? Agar anak-anak itu pun merasa nyaman di rumah, merasa nyaman di sekolah, dan guru-gurunya pun dan pihak sekolahnya pun merasa enak nanti ketika mengajar anak-anak ibu di sekolah. Paham, Bu ya? Oke. Dari semua ini, Bu, ada pertanyaan tidak, Bu ya? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, sudah paham semua berarti, Bu ya. Yang mana tadi kita ulang sedikit.
cara membantu anak sukses di sekolah itu kita perhatikan sejak anaknya masuk di PAUD atau TK, Bu. Ya, karena apa? Karena di masa-masa itu anak-anak bermain tetapi diarahkan, Bu. Bahasanya bermain sambil belajar. Oke, Bu. Yang selanjutnya dia dimasukkan ke sekolah SD. SD tetapi rumah dan lingkungan diperhatikan, Bu, ya. Ibu tetap support, tetap mendukung kegiatan anak, ya. Dan yang selanjutnya, Bu, yang ini tadi yang terakhir, sukses mengasuh dan mendidik anak. Perhatikan bagaimana anak itu ada di rumah, yaitu tanggung jawab orang tuanya, mendidiknya, mengasuhnya, dan perhatikan dia. Perhatikan juga lingkungannya, Bu. Dengan siapa anak itu bermain, dengan siapa anak itu bergaul, ya, Bu, ya. Perhatikan juga pendidikan agamanya, Bu, ya, karena apa? Agama juga paling utama. Dan selanjutnya di sekolah. Ketika sudah di sekolah, anak itu tetap ibu dukung juga. Apa kira-kira yang kurang, apa kira-kira kelemahan anak ibu itu, tetap ibu komunikasi dengan anak itu, ya. Jangan dibiarkan begitu saja, Bu. Tanyakan kepada pihak sekolah bagaimana perkembangan anak. Apakah anak-anak ibu bandel di sekolah? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran? Tetap dipertanyakan, Bu, ya. Jangan dilepas begitu saja. Ketika sudah tiga-tiga ini, Bu, sudah sejalan, mudah-mudahan anak-anak ibu kedepannya sukses dan dalam pembelajarannya anak-anak ibu itu dapat memberikan prestasi yang baik, ya, Bu, ya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.